Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Setianingsi S dengan NIM 2514320026. Saya dari kelas A, program studi D4 Keperawatan Anestesiologi, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar. Di video ini saya akan membahas mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup, yang dimana ini merupakan bentuk tugas akhir dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Irwan SH.MH. Pertama saya akan membahas mengenai apa itu ideologi. Jadi ideologi ini adalah seperangkat gagasan, nilai, keyakinan dan cara pandang yang dijadikan dasar oleh seseorang atau kelompok dalam memahami kehidupan, menilai sesuatu, serta menentukan sikap dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara sederhana, ideologi ini dapat diartikan sebagai pandangan hidup, dan ideologi ini memberikan arah tentang apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang dianggap benar dan salah, serta tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bersama. Ideologi ini juga memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya itu sebagai pedoman hidup, sebagai pemersatu, sebagai identitas, serta sebagai motivasi, yang dimana dia memberikan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ideologi yang dikenal antara lain yaitu ada liberalisme, di mana ini menekankan kebebasan individu. Yang kedua ada sosialisme, menekankan persamaan dan keadilan sosial. Serta komunisme, menolak kepemilikan pribadi dan menekankan kepemilikan bersama. Dan nasionalisme, yaitu menekankan rasa cinta dan kesetiaan pada bangsa. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang berisi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial. Pancasila menjadi dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu ideologi terbuka. Jadi ideologi terbuka adalah ideologi yang nilai-nilai dasarnya tidak bersifat kaku dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip utamanya. Ideologi ini memberi ruang bagi masyarakat untuk berpikir kritis, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri dari ideologi terbuka ini yaitu fleksibel dan dinamis, juga terbuka terhadap kritik, dan tidak dipaksakan, serta menghargai demokrasi dan HAM. Juga berasal dari nilai budaya masyarakat. Contoh ideologi terbuka yaitu Pancasila. Pancasila disebut ideologi terbuka karena nilai dasarnya yang tetap, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Kelebihan dari ideologi terbuka ini yaitu mendorong persatuan dalam keberagaman, meningkatkan partisipasi masyarakat, lebih relevan dengan perkembangan zaman, menghindari sikap otoriter. Selanjutnya ada ideologi tertutup, di mana ideologi tertutup ini adalah ideologi yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat diubah, serta tidak memberi ruang bagi kritik atau perbedaan pendapat. Ideologi ini biasanya ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa kepada masyarakat, sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat itu sangat dibatasi.
ciri-ciri dari ideologi tertutup ini sendiri, yang pertama itu dogmatis, yaitu ajarannya dianggap paling benar dan harus diterima apa adanya. Kedua, tidak terbuka terhadap kritik. Ketiga, bersikap otoriter, yang dimana kekuasaan terpusat pada satu pihak atau kelompok. Dan yang keempat yaitu dipaksakan kepada masyarakat. Masyarakat wajib mengikuti ideologi tersebut tanpa pilihan lain. Dan kelima, membatasi hak asasi manusia. Dampak dari ideologi tertutup ini sendiri yaitu menimbulkan penindasan dan ketakutan, menghambat keaktifan dan kebebasan berpikir, berpotensi memicu konflik dan pelanggaran HAM, sulit beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi ideologi terbuka ini bersifat fleksibel, menghargai kebebasan berpikir, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ideologi ini mendorong partisipasi masyarakat dan cocok untuk kehidupan demokratis. Sebaliknya dengan ideologi tertutup. Ideologi tertutup ini biasanya bersifat kaku, dogmatis, dan membatasi kebebasan serta perbedaan pendapat, sehingga kurang sesuai dengan masyarakat yang dinamis. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.